Salam sehat, salam mujizat, salam sukacita bagi kita sekalian, dan shalom. Saudara-saudari sekalian, kita terus membawa hidup kita pada jalan-jalan kebenarannya. Karena untuk itulah kita dipanggil dan untuk itulah kita dipilihnya untuk menjadi gereja Tuhan yang menjadi terang bagi dunia ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan topik gaya hidup gereja mula-mula menurut Kisah pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mari kita membuka kitab suci yang disebutkan tadi dalam Kisah pasal 2 ayat 41 mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Tapi kali ini saya mengambil istilah yang lain, gaya hidup gereja mula-mula. Ayat 41 mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berkata dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pemuridan identik dengan gaya hidup. Kita tidak bisa menambah jumlah kuota dari murid-murid, jiwa-jiwa baru, atau murid untuk dimuridkan jika kita tidak memiliki gaya hidup sesuai standar firman Tuhan. Mungkin saya mengatakan bahwa jika ada gereja yang jumlah jemaatnya bertambah tanpa gaya hidup dari gereja mula-mula itu, mungkin itu hanyalah merupakan entertainment, atau segala sesuatunya dibuat, dimodifikasi dengan baik. Cara untuk menerima tamu atau dengan lain sebagainya supaya membuat orang interest atau tertarik dengan semua model dan sistem yang dibangun. Itu merupakan kulit luar. Bukan berarti itu tak boleh. Luar biasa, bagus. Tapi itulah merupakan kulit luar dari semua yang saya maksudkan pada kesempatan ini. Yang inti esensinya
inti dari pergerakan gereja Tuhan misioner itu adalah standarnya dari apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Saya tertarik dengan kata bertekun. Ini adalah merupakan kata kunci dari pembacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Satu kata saja, yaitu kata bertekun. Dalam teks aslinya, di situ disebut, ya, kata bertekun itu adalah proskartereo. Kalau saya mengangkat teks aslinya berarti saya ingin supaya kita memahami secara mendalam apa maksudnya. Kata bertekun ini mungkin dalam bahasa Indonesia kita hanya terbatas, apa itu tekun? Ya, tekun. Tapi kalau kita menggali dalam teks aslinya, kita akan mendapatkan beberapa pengertian yang melengkapi apa yang sedang dibicarakan pada kesempatan ini. Jadi kata proskartereo itu mengandung 3 pengertian yang penting. Yang pertama adalah bertahan dalam situasi apapun. Itu proskartereo. Bertahan dalam situasi apapun. Kemudian arti yang kedua adalah bertekun secara terus-menerus. Ya. Arti yang kedua, tekun atau teguh. Teguh secara terus-menerus. Jadi tidak ada goyah. Kalau tadi saya katakan bahwa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun, ini berarti kita sedang berbicara tentang satu pertahanan kehidupan. Dalam hidup ini banyak sekali serangan yang terjadi, baik dalam serangan secara fisik, serangan secara psikologis, serangan secara spiritual. Dalam setiap pandangan atau apapun juga kita ini sedang berada dalam satu pertempuran kehidupan. Jadi manusia itu sedang berjalan dalam satu pertempuran kehidupan. Sedangkan para ahli kedokteran juga menggambarkan apa yang terjadi di dalam fisik atau biologi manusia ini. Itu di dalam diri manusia ini juga ada pertempuran, ada imun yang merupakan pertahanan di dalam tubuh. Ada virus yang merupakan musuh untuk tubuh itu. Jadi kalau virus masuk, imun tubuh ini bergerak untuk melakukan pertahanan supaya tidak sakit dan tidak terjadi gejala-gejala yang lebih berat lagi, kemudian mengalami kekalahan. Ini di dalam tubuh ini secara biologis terjadi hal yang seperti ini. Juga begitu di dalam kehidupan kita. Secara psikologis ada serangan-serangan secara psikologis. Sehingga kita harus bertahan. Nah, kata proskartereo ini artinya bertahan dalam keadaan apapun juga. Kemudian kata tekun yang kedua atau proskartereo adalah terus teguh. Kalau ini bicara tentang pendirian, teguh, tidak goyah. Sekalipun ombak apapun yang menerpa, tidak akan goyah. Maka dari itu nyanyian tadi ada yang mengatakan, ya, Yesus itu batu karang yang teguh. Walaupun badai topan apapun juga tak bisa meruntuhkan satu pendirian, keteguhan itu. Jadi ini artinya teguh secara terus menerus. Kemudian arti yang kedua, ketiga,
adalah menanti sampai akhir. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang percaya hidup dalam penantian. Yang paling didengung-dengungkan di dalam gereja Tuhan adalah pengakuan iman Kristen yang selalu disebut-sebut sebagai pengakuan iman rasuli. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, lahir di dunia ya, dari perawan Maria, mati di Golgota, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Ini iman Kristen. Dan seluruh orang Kristen di dunia ini, dengan 32,2% dari penduduk dunia saat ini, meyakini bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua. Nah, kata proskartereo ini salah satu artinya adalah setia menanti sampai akhir. Tidak goyah dengan apapun juga. Mungkin ada kekristenan yang lain mengatakan, sudah lama saya menjadi Kristen. Sudah lama saya hidup. Dari kecil, dari sejak bayi, dari sejak sekolah minggu, saya sudah dengar Yesus akan datang kembali. Tapi sampai saya sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cicit, mana Yesus datang kembali? Kalau begini, kata-kata yang sudah keluar dari diri kita, itu artinya tidak setia menanti kedatangannya. Kedatangan Yesus kita tahu pasti. Itu sebabnya tidak usah mikir tanggal, bulan, tahun kedatangan Yesus. Yang jelas bahwa Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Itu yang jelas. Saya takutkan kalau kita mikir tanggal, bulan, dan lain sebagainya sudah ditentukan. Tahun ini dia mau datang. Bulan sekian, tanggal sekian. Kalau misalnya itu berita palsu, kemudian lewat waktunya, ini menimbulkan kekecewaan yang besar dalam kekristenan kita. Saya ingat, ada beberapa waktu yang lalu, tahun 1992, yang mewartakan bahwa Yesus akan datang kembali. Itu bulan Oktober, ya, bulan yang sama, bulan Oktober 1992, yang diwartakan oleh seorang hamba Tuhan. Saya masih ingat karena dia adalah hamba Tuhan GPDI yang kemudian melenceng sedikit, ya. Ia berkata bahwa Yesus akan datang kembali pada bulan Oktober 1992. Namanya Mangapkin Sibuaya. Tapi setelah melewati itu, banyak orang Kristen imannya goncang. Kenapa? Siapa suruh ikut yang berita-berita itu? Artinya begini, dalam kekristenan ini kita tidak usah memikirkan tanggal, bulan, tahun Tuhan mau datang. Yang penting Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Katakan amin. Artinya kita selalu berjaga-jaga dalam situasi apapun juga. Setia menanti kedatangan Tuhan. Ini yang terus didengungkan di dalam gereja mula-mula. Supaya tetap tekun. Dalam teks yang baru kita baca tadi, saya mengangkat di sini ada 4 tekun. Ada 4 proskartereo. 4 tekun. Tekun yang pertama itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-42. Kalau di dalam teks aslinya di situ dikatakan didache ton apostolon. Artinya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau saya mengatakan
pengajaran ini pada kesempatan ini untuk kita bisa mengambil contoh, ya, gaya hidup dari gereja mula-mula. Itu berarti ini bukan hanya ilmu atau teori yang dibagikan, tetapi apa yang sudah menjadi gaya hidup gereja mula-mula, ini juga menjadi gaya hidup gereja akhir zaman. Dan kita aplikasikan di dalam gereja akhir zaman, supaya kita bisa berjalan menurut standar kitab suci, menurut standar Alkitab yang diajarkan kepada kita. Tekun yang pertama adalah tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sekarang kita mau tanya, kira-kira rasul-rasul itu mengajarkan apa? Apa yang sudah ada di dalam kehidupan, yang sudah hidup di dalam kehidupan mereka? Saya mau berbagi di sini bahwa rasul-rasul membagikan pengajaran itu konsisten. Kenapa dikatakan konsisten? Mereka bukanlah hamba Tuhan yang pengecut. Karena saat ia mengajarkan sesuatu, ia mempertahankannya sampai di depan pengadilan. Dan mereka tidak goyah, itu terus teguh dengan ancaman apapun juga, tidak bergeming sedikit pun. Rasul-rasul itu tetap mempertahankannya. Ini yang saya senang, yang saya sedang pelajari dengan apa yang terjadi pada para rasul-rasul ini. Luar biasa. Satu ayat yang bisa jadikan referensi itu di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Kita tahu di dalam Kisah pasal 4 itu, setelah Petrus dan kawan-kawan berkhotbah di loteng Yerusalem, 3.000 jiwa bertobat. Dan setelah itu, kegerakan Tuhan mulai terjadi di kota Yerusalem. Dan pada waktu mereka memberitakan tentang nama yang ajaib dan luar biasa itu, mereka berhadapan dengan mahkamah agama Yahudi. Kenapa? Karena ini sudah melenceng dari ajaran-ajaran agama Yahudi. Dan orang Yahudi saat itu di gereja mula-mula menganggap bahwa ini adalah penistaan agama Yahudi. Maka Petrus dan Yohanes diseret ke depan pengadilan agama Yahudi. Dan di situ mereka diperhadapkan dengan sidang pengadilan. Apa yang sidang nyatakan pada saat itu? Masih ada tawaran untuk Petrus dan Yohanes. Sidang berkata bahwa stop, berhenti menyebut nama Yesus. Tidak boleh lagi saudara-saudara mengajarkan nama Yesus. Itu inti dari sidang pengadilan di mahkamah agama Yahudi. Berhenti menceritakan tentang nama Yesus. Tapi luar biasa dua rasul ini. Apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Ia mengatakan, sekalipun bapak-bapak melarang kami untuk tidak memberitakan nama Yesus, untuk memberitakan nama Yesus, itu urusan bapak-bapak. Tapi bapak-bapak ketahui, karena nama inilah yang membawa kami diselamatkan. Nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan ia adalah juru selamat. Sebabnya di dalam Kisah pasal 4 ayat 12 itu dikatakan, bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang atasnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Dengan tegas rasul-rasul ini menyatakan hal itu, bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Ini adalah ajaran rasul yang pertama. Ajaran rasul yang kedua adalah Yesus adalah Mesias.
Ini berkaitan lagi dengan kelompok agama Yahudi. Kenapa? Karena memang dalam tanah, kalau saya bicara tanah itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Artinya kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi, dan kitab-kitab lainnya. Itu adalah kitab suci agama Yahudi. Di dalam tanah mengajarkan bahwa pada masa nabi-nabi di masa yang lampau ada nubuatan memang tentang Mesias yang akan datang. Nabi-nabi, Nabi Yesaya, Nabi Mika, Amos menubuatkan tentang Mesias akan datang. Tapi waktu Yesus datang ke muka bumi ini, tak diakui oleh orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Melalui informasi dari para gembala di Padang Efrata, kita bisa tahu, ini yang ngomong kepada gembala ini malaikat yang bersinar bercahaya terang di malam yang gelap, gulita. Bersinar terang malaikat muncul. Kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Karena mereka pikir bahwa penampakan itu adalah hantu. Ya, tetapi malaikat itu dengan terus terang berkata, Kihayom yulat lachem, Hamosia aser hua, Mesiah Haadon beir David. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Mesias telah lahir bagimu. Itu jelas. Dan pada waktu berita itu terjadi, maka semua orang Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Semestinya gereja Yesus Kristus di akhir zaman ini, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Ini ajaran rasul-rasul yang harus dianut oleh kita sekalian yang duduk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang datang, yang memberikan pembebasan bagi kita sekalian, dan juga Mesias itu akan datang kembali pada kali yang kedua. Kemudian ajaran Rasul yang ketiga adalah Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Sebenarnya di dalam teks ini menyatakan dengan sederhana begini. Kita harus meletakkan dasar. Dasar kepercayaan itu diletakkan. Setelah membangun dasar pengajaran, baru kita mengajarkan tentang pertumbuhan iman. Jadi gereja misioner adalah gereja yang mengajarkan bukan hanya fondasi-fondasi atau dasar-dasar saja, tetapi ada pertumbuhan iman sampai kita dewasa sama seperti Kristus. Ini ajaran rasul-rasul. Kemudian ajaran rasul-rasul yang keempat adalah jangan pernah berhenti belajar atau menggali isi kitab suci. Ini yang dipesankan. Seperti yang dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Ya, Rasul Paulus memberikan penegasan kepadanya untuk hal ini. Dikatakan begini, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman
siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita lihat di sini bahwa gereja mula-mula itu sudah terbiasa dengan menyelidiki firman Tuhan, menggali kitab suci. Karena mereka meyakini, sebagaimana Rasul Paulus menulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Pasa graphe theopneustos, artinya segala tulisan adalah nafas Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah nafas. Nafas kehidupan rohani yang akan memberi kehidupan di dalam kerohanian kita, yang memantapkan kita. Saya yakin kalau rohani kita hidup, maka kehidupan kita akan menjadi hidup dan berdampak luar biasa. Untuk menghidupi rohani kita ini harus banyak meneliti firman Tuhan. Di mana kita harus berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini jelas, kita harus memiliki gairah untuk terus menyelidiki firman Tuhan. Jadi tekun yang pertama adalah tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini gaya hidup gereja mula-mula. Kemudian tekun yang kedua, itu juga dicatat pada ayat yang ke-42. Dalam teks aslinya di situ disebut koinonia. Artinya persekutuan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris selalu disebut fellowship. Ini ada istilah-istilah ini, terminologi ini, ya, ilmu peristilahan ini ada latar belakangnya. Kenapa disebut fellowship? Ya, karena bahasa Inggris kan ship itu kapal, ya. Kemudian ada pertemuan di kapal. Karena dalam kisah-kisah orang yang sedang bertemu di kapal itu bisa jadi akrabnya luar biasa. Mungkin perjalanannya cukup panjang. Dulu saya ingat sekali kalau dulu kami biasa naik kapal dari Pantoloan ke Tanjung Perak, kemudian sampai di Tanjung Priuk. Ya, itu perjalanan itu memakan 4 hari. Dan dalam kurun waktu perjalanan 4 hari ini, kita banyak temukan teman-teman bertemu di kapal. Karena 4 hari terlalu lama, maka terjadilah komunikasi, ngobrol. Akhirnya saling minta nomor telepon. Dan setelah sudah turun dari kapal, sudah sampai di tempat tujuan masing-masing, dilanjutkan dengan telepon-teleponan. Ini pertemuan yang terjadi di kapal. Maka dari itu latar belakang untuk persekutuan ini disebut fellowship. Kalau orang Indonesia bersekutu. Sebenarnya ini kata dasar dari kutu. Bagaimana orang Indonesia menerjemahkan tentang perhimpunan bersama dalam satu perhimpunan yang erat. Maka didapatkanlah tradisi dulu kuno. Mungkin sekarang ini anak-anak sekarang kita sudah tidak tahu itu, ya. Tradisi cari kutu. Mulai duduk di tangga-tangga rumah karena dulu kebanyakan orang rumahnya rumah panggung, duduk di tangga. Mulai dari jejer dari bawah, kemudian di atas, kemudian di atas, di atas. Nah, di situ ada ibu-ibu atau gadis-gadis yang sedang mencari kutu. Enak, ya. Cari kutu begitu. Maka orang Indonesia memunculkan istilah fellowship atau persekutuan atau koinonia ini dengan persekutuan. Karena apa? Indahnya mencari kutu bersama. Jadi ini pengertiannya dalam, saudara-saudari.
Ternyata arti dari persekutuan ini bukan cuma hanya sekadar datang, duduk di sini, kita tidak tahu samping kiri kanan, pulang ke rumah masing-masing. Bukan begitu. Tapi persekutuan ini artinya sudah ada satu jalinan, ya, satu jaringan antara secara psikologis dan secara hati nurani kita. Ada satu persekutuan yang indah di dalamnya. Ini yang Tuhan mau bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saudara-saudara sekalian, ini adalah potret gereja mula-mula. Jadi, gereja itu bukan hanya sekadar berkumpul, tapi menyatukan hati untuk memuji, menyembah, dan saling membantu bersama. Katakan amin. Itu arti dari koinonia. Kemudian tekun yang ketiga adalah, nah ini juga disebut dalam teks aslinya, ya, klasei tu artu. Artinya begini, saling berbagi roti. Ya, itu terbiasa di dalam gereja mula-mula, mereka berkumpul di rumah-rumah dan saling berbagi roti. Ya. Ini juga memiliki makna ya saling berbagi satu dengan yang lain. Tapi yang paling erat di sini kalau kita lihat, ya, kita telusuri dalam teksnya ini, berbagi roti ini artinya saling mendiskusikan firman Tuhan, sharing firman, berbagi firman. Karena Matius pasal 4 ayat 4 juga kita temukan di dalam Lukas pasal 4 ayat 4. Itu dikatakan Yesus pernah berkata waktu Yesus dicobai di padang gurun. Yesus pernah berkata kepada iblis, bukan dari roti saja manusia boleh hidup, tetapi dari firman Tuhan. Ini jelas disampaikan oleh Yesus. Jadi mereka saling berbagi roti artinya saling berdiskusi firman Tuhan. Ini gaya hidup gereja mula-mula. Saya sarankan, instruksikan kepada kita semua, seluruh komunitas jemaat di komunitas El Shaddai, Big Family, dan juga dimanapun juga engkau berada yang mendengarkan firman ini, juga di live streaming ini. Saya instruksikan kepada kita semua, jangan pernah berhenti saling berbagi firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu sangat membantu. Artinya begini, kalau kita menerapkan budaya saling berbagi firman, artinya kita baca dulu dong firman Tuhan. Haleluya. Apa yang kita mau bagikan, kita tidak punya roti. Apa yang kita mau bagikan, kita tidak punya firman. Di sini Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian, duduk di sini mendengarkan firman Tuhan. Cerna baik-baik. Karena apa yang saudara-saudari dengarkan hari ini, tangkap, masukkan di dalam hatimu, kemudian engkau olah di dalam pikiran, masukkan di dalam hatimu, bagikan kepada orang lain. Katakan amin. Jangan hanya duduk, melongok, mendengarkan, tapi tidak ada kita dapatkan. Minimal kita dapatkan 4 berkat pada hari ini. Gaya hidup yang pertama, 1, tekun dengan pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, saling mendiskusikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah proseuchais. Dalam teks aslinya yang diartikan dengan doa. Doa. Haleluya. Nah, kita lihat di sini. Saya membacakannya di dalam ayat yang ke-42 lagi. Ini kesimpulan dari 4 tekun yang dijelaskan pada kesempatan ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan yang keempat, berdoa. Haleluya. Doa pada waktu kapan? Doa dalam segala hal. Baik atau tidak baik waktunya, terus berdoa. Bisa Kak Pendeta? Mana contohnya? Saya berikan contoh. Stefanus. Dalam Kisah pasal 6 ayat yang ke-6. Lihat di situ, Stefanus berdoa. Ya. Kisah 6 ayat 6. Coba mari kita lihat. Kisah pasal 6 ayat 6 berkata begini. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, sekarang pindah ke pasal yang ke-7 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-60. Kalau ini doa para rasul untuk menetapkan para diaken. Jadi berdoa juga. Ya. Jadi dalam situasi untuk mencari keputusan berdoa. Nah, Kisah 7 ayat 59 ini yang saya maksudkan dengan Stefanus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus berdoa pada waktu apa? Pada waktu batu datang merajam tubuhnya. Pada waktu dia dianiaya. Jadi jangan cari-cari alasan. Gereja akhir zaman ini banyak alasannya. Ya. Berdoa. Waduh, saya masih begini, saya masih begini. Ambil contoh Stefanus. Waktu dia dianiaya, tetap dia berdoa. Katakan amin. Artinya begini, gereja Yesus Kristus di akhir zaman, gereja misioner harus terus berdoa dalam keadaan apapun juga. Kalau gaya hidup ini kita terapkan, maka akan terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Murid-murid Kristus akan bertambah, kemudian bertambah. Saya kunci dengan satu ayat di dalam Kisah pasal 2 tadi, ayat yang ke-47 berkata demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi cara gereja mula-mula bermultiplikasi. Multiplikasi jiwa-jiwa baru, multiplikasi murid-murid yang baru, itu hanya dengan cara yang seperti ini. Berharap bahwa komunitas El Shaddai Big Family akan terjadi juga di komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.